Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng ketahuan gak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haga gadrihi wa miqdarihil adim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan selalu ada dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Tak lupa segenap para guru-guru kita, para ulama, para kiai dimanapun berada, khususnya Al-Habib Nabil Al-Musawwa, mudah-mudahan pun guru-guru kita diangkat derajatnya oleh Allah, amin. Dan selalu jadi panutan buat kita semua, amin ya robbal. Tak lupa host kita yang ganteng, alhamdulillah, jalan-jalan ke Kadu Dampit, pulangnya lewat Kebon Raya. Kita doain Bang David biar makin bahagia, amin. Nanti balasnya. Bu, Masya Allah tabarakallah, hari ini Allah jumpakan kita, alhamdulillah, dengan tema yang begitu mengarik dari surat yang begitu luar biasa. Apa surahnya? Surah Al-Humajah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi dzama'amala wa addadah. Di mana dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini di kota Mekah. Di mana, Bu? Di kota Mekah. Maka surat ini disebut dengan surah Makkiyah. Saat ketika surat ini turun, sebelum surat itu turun ada surat Al-Asr. Apa penjelasan dari surah Al-Asr? Tidak ada lagi kecuali mereka-mereka orang-orang yang beruntung. Siapa? Yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Betul betul. Tapi ada dijelaskan di sana ada orang-orang yang dalam kerugian, dan ini munasabah dari ayat itu sehingga lahirnya surat ini. Ada ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan dakwanya seorang yang bernama Umayyah. Saat ketika Nabi dalam dakwanya, Umayyah ini merasa bahwa Nabi menyainginya, seolah-olah Nabi ini menjadi sesuatu yang akhirnya merusak dengan kepentingan pribadinya. Dia jelekin Nabi Muhammad, dia hasut Nabi Muhammad, dia fitnah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bukan cuma hanya kepentingannya, tapi dia adalah orang yang rakus untuk mengumpulkan harta. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, ini yang menjadikan sebab turunnya surah Al-Humazah, karena pentingnya surah Al-Humazah ini berkaitan dengan akhlak bagi kita semua, berkaitan dengan etika buat kita semua. Maka betapa amat sangat bahaya bagi mereka-mereka orang-orang yang kadang-kadang suka nyela orang lah. Betul apa betul? Ada di sini yang kalau di depan senyum, belakang cemberut. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Ya. Ada di sini yang mohon maaf kalau ngomong baik banget, di belakang ngomongin. Ada yang begitu? Ada? Ya. Mana orangnya? Ya. Maka Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, ketika kita menjalani setiap kehidupan haruslah mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Betul apa betul? Bahkan Nabi memberikan doa buat kita. Doanya tahu enggak, Bu? Mau saya kasih tahu doanya? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzubika min su'il qada wa matati a'dai. Rasulullah ngingetin dalam doa ini, pertama minta kepada Allah daripada takdir yang buruk, dan yang kedua minta kepada Allah jangan sampai ketika orang ada dalam menderita kita merasa senang dengan penderitaan orang tersebut. Betul apa betul? Banyak di antara kita orang lain dikasih nikmat, kita yang kesel. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Banyak di antara kita orang lain dikasih musibah, dikasih cobaan, dikasih ujian, dia menjadi orang yang paling senang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya karena kehebatan orang lain, anugerah yang Allah berikan kepada mereka, tapi kita menjadi orang yang dengki. Bukan karena orang itu tidak baik sama kita, boleh jadi karena kebaikan yang Allah kasih kepada mereka membuat hati kita jelek. Banyak yang begitu, banyak. Mana orangnya? Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain. Ada di sini orangnya? Ada. Ayo, maka hati-hati dengan sifat mengumpat, hati-hati dengan sifat mencela, karena ternyata ini adalah menjadi satu hal yang sangat merusak dalam hidup kita. Perilaku itu adalah cerminan dari diri. Kalau akhlaknya bagus, hidupnya bagus, penuh dengan nilai-nilai keagamaan, maka dia akan menyelamatkan bagi orang lain. Insya. Hati-hati, banyak di antara kita pinter ngoreksi orang, nggak pinter ngoreksi sendiri. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Pinter nyerah orang lain tapi nggak pernah pinter ngurusin diri sendiri. Ada yang begitu? Ada? Tetangga beli mobil, dia yang puyeng. Ada di sini? Ada? Mana orangnya? Makanya orang yang hatinya rusak, bu, orang yang hatinya rusak, yang nggak ada iman di dalamnya, apapun yang Allah kasih sama orang, bawaannya nggak pernah baik buat dia. Betul apa betul? Nggak punya salah, nggak punya dosa, tiba-tiba dibenci. Pernah begitu? Pernah? Nggak punya masalah, nggak pernah ngomongin, nggak pernah ngerepotin, tiba-tiba dia ngemusuhin. Ada yang begitu? Ada? Kenapa begitu? Bukan karena kesalahan kita. Boleh jadi hatinya yang sempit, boleh jadi hatinya yang kotor, boleh jadi dia tidak punya keimanan bahwa setiap yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu mereka punya kebaikan masing-masing, mereka punya ujian masing-masing. Jangan sibuk melihat kenikmatan orang lain lalu lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Sehingga bagaimana caranya agar menjaga agar diri kita tidak menjadi orang yang hasut, tidak menjadi orang yang selalu mencela orang lain, bahkan merendahkan orang lain. Belum tentu yang kita rendahkan lebih hina daripada kita. Boleh jadi kita yang merendahkan orang lain lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus dilakukan? Salamatul insan bihifdil lisan. Jaga lisan kita. Jangan sampai ini lisan yang tak bertulang tapi ternyata mendatangkan madharat yang banyak bagi diri kita. Na'udzu. Maka oleh karenanya kalau baik diam itu menurut Rasulullah jadi kebaikan, lebih baik diam daripada akhirnya mencela, mengumpat tapi ternyata adalah apa? Ini termasuk ahli-ahli neraka hutomah. Na'udzubillah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bu, udah ngerti belum? Ustadz udah semangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ada nggak orang yang depan kita baik, belakangnya ngomongin kita? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada nggak orang yang dia diam-diam ternyata hobinya suka ngumpatin orang lain, suka ngejek orang lain? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya?
Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian, tema kita ini berhubungan dengan surah Al-Humazah. Sebenarnya itu ciri-ciri orang yang udah dijamin masuk neraka kalau dia nggak mau bertobat ya. Artinya apa? Lisannya, hatinya nggak dia jaga. Nah kita akan coba kaji surah Al-Humazah ini. Tapi sebelum saya masuk dan menggali lagi bersama dengan guru-guru kami yang insya Allah hari ini Ustadz Abi Gifran udah bersama dengan kita. Dan juga nanti ada guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil Mursawa. Saya beri kesempatan kepada bapak atau ibu yang mau bertanya di segmen pertama ini. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Siapa yang mau tanya, angkat tangannya. Silakan. Wis banyak ini ya, kayak di TV ya. Silakan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari dari Jemaah Masjid Al-Mukhlasin, Sawangan, Depok. Pertanyaan Pak Ustadz, gimana hukumnya kalau ada orang mengejek orang itu, orang lain bisa tertawa gitu. Jadi seakan-akan kita mengejek orang tapi membuat orang lain bisa tertawa. Dari situ cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya gimana ngina orang gitu bapak dengan ejekan tapi akhirnya orang ketawa gitu ya? Betul, betul. Misalnya ngasih julukan ke orang gitu ya? Betul. Ngasih julukan ke orang, Ya. maaf karena kulitnya, karena kondisi Betul. fisiknya akhirnya orang jadi ketawa begitu. Betul, betul. Yang ditanyakan apa pak? Hukumnya maksudnya. Hukumnya apa? Ya, Oke silakan. Baik Ustadz Fadol. Masya Allah tabarakallah, banyak sekarang kadang-kadang mohon maaf candaan-candaan tapi yang pada akhirnya menghinakan orang lain. Betul? Ada kadang biar suasana jadi enak, suasana jadi seru, tiba-tiba kita nyeletuk, ya Allah tuh kulit udah kayak aspal baru, hitam banget. Ada yang begitu, ada. Mana orang? Ringan banget ngomongnya itu Ustadz. Ya Allah, ya Allah, diem baik, temen gue udah kayak pot kembang lah. Hati-hati Pak, betul. Nabi ngingetin dalam Al-Quran, la yashharu qaumun min qaumin asa antakunu khairu minhum. Boleh jadi mohon maaf, yang kita olok-olok dia hatinya lebih dekat sama Allah. Yang kita hina-hina, yang kita rendahin boleh jadi dia lagi zikir kepada Allah. Maka andai misalkan kita pengen menyenangkan suasana dalam satu perkumpulan kita, dalam satu pertemuan kita, tidak harus dengan sesuatu yang pada akhirnya merendahkan orang lain. Betul apa betul? Betul. Amzah, bercanda itu sesuatu yang Nabi sukai. Nabi punya sahabat itu sering, Nuaimah itu sering bercanda dengan Nabi, selalu bikin Nabi semangat, selalu bikin Nabi ketawa. Bahkan Nabi juga selalu menyampaikan ketika setiap ketemu dengan para sahabat, apa Nabi bilang? Itu yang datang calon ahli surga. Alhamdulillah. Coba ibu datang masuk ke majelis dibilang begini, ya Allah ahli surga cakep banget sih, enak gak kalau digituin? Enak. Bercanda apa bukan itu? Bercandanya yang baik-baik, betul. Maka kalau akhirnya kita mengolok-olok, Al-Quran sudah melarang, nahyi, larangan, tidak boleh. Tujuannya adalah apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan kita sebagai makhluk yang paling mulia di atas makhluk Allah yang lainnya. Maka kita pun harus sebagaimana Allah mengajarkan untuk mampu memuliakan orang lain, kita pun kudu bisa memuliakan orang lain. Coba kalau dibalikin, orang yang ngolok-ngolok balik ngolokin kita, balik ngehina kita, kira-kira kita mau apa enggak? Nggak mau. Nah, makanya jangan begitu. Iya, Betul. Betul. Nah, Ya baik, begitu, terima kasih Pak. banyak Ustadz. Bu, ada nggak yang begitu? Ada langsung. Ada yang maaf kulitnya hitam dipanggil si cemong. Ya, ada yang begitu kan ya kan gitu. Mana orangnya? Lah mana orangnya? Baik silakan yang mau nanya mana, silakan angkat tangannya. Angkat tangannya ibu, bapak silakan. Nah gitu semangat kan. Masya Baik silakan, baik bapak. Ya, berdiri ya pak ya. Nama dan pertanyaan. Nama bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amarullah. Siapa? Amarullah. Ahmadullah silakan. Saya jamaah Masjid Al-Mukhlasin Sawangan Depok. Ya silakan. Izin bertanya Ustadz, Ya. berkaitan dengan ayat yang disampaikan tadi, Al-Humazah. Jadi gini Tad, ada keluarga teman saya, dia sering dikucilkan di keluarga besarnya. Ya. Hanya karena dia mungkin hartanya lebih sedikit
atau mohon maaf mungkin dibilang paling miskin di keluarganya. Jadi kalau ada di setiap kegiatan keluarga dia selalu di bagian belakang, tidak pernah diajak gitu. Nah itu bagaimana Pak Ustadz menyikapi hal tersebut untuk orang tersebut gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih maksudnya mohon maaf ya kalau lagi ngumpul-ngumpul keluarga dia nyuci piring mulu kerjaannya ya. Kalau udah kelar makan dia yang nyuciin piring, bantuin yang lain saudara pada pulang dia masih ngerapin. Begitu ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Nah silakan Kiai. Iya bener ya. Ada yang begitu ya? Ada saya. Ada ya, giliran hajat ya. Iya. Dia bagian ngurusin piring doang gitu. Piring, repot nyuci piring ya. Masya Allah tabarakallah. Mari kita jadi orang yang bisa nyenengin orang lain. Ya, Bu. Bu, Ya. ditanemin dalam diri kita. Jangan karena ujian yang Allah berikan kepada kita dengan sedikitnya harta lalu mengecilkan hati kita. Ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Jangan karena Allah uji kita dengan ketidakadaan, ketidakpunyaan, lalu itu membuat kita menjadi gampang tersinggung. Betul apa betul? Betul. Jangan gampang tersinggung. Teruslah jadi orang yang memuliakan diri karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya itu tidak dilihat dari hartanya. Allah enggak pernah bilang bahwa yang kaya yang paling mulia. Allah enggak bilang bahwa yang mulia itu yang tinggi jabatannya. Allah juga enggak bilang yang mereka banyak duitnya yang mulia. Tapi Allah katakan begitu indah dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa mereka-mereka yang mulia di sisiku. Yang manakala dia jalan menjalani kehidupannya. Biarpun susah, biarpun punya, biar sedih, biar senang. Tapi kalau di dalamnya ada ketakwaan, itulah yang mulia dalam pandangan Allah. Alhamdulillah. Maka jangan mengecil hati, jangan merasa rendah, dan jangan gampang delit. Kadang-kadang kesusahan itu bikin kita kesinggung. Gua mah abong-abong orang susah ya. Dikasih makanan ke bekas, ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Ayo lepasin itu. Bilang ke Allah, ya Rab, jadikan saya orang yang ikhlas, orang yang sabar. Mudah-mudahan ujian yang saya lewati ini menjadi jalan derajat mulia di hadapanmu ya Allah. Insya Allah. Begitu, Makasih Bang. banyak Kiai. Bu. Naik taksi ke Kemayoran. Pulangnya mampir ke kampung sawah. Terima kasih ilmunya Ustadz Abe Gifran. Semoga bahagia dan rezekinya berlimpah. Amin. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.